Halo teman-teman Beta Etik, salam Beta Etik. Oke teman-teman Beta Etik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini akan jauh berbeda dari video gua yang lainnya. Kenapa? Karena biasanya gua ngasih tips and tricks tentang cupang ya di dunia percupangan. Hari ini gua yang akan minta tips and tricks kepada seseorang yang udah hebat di real life-nya, di dunia percupangan ya, di real life-nya sama di YouTube-nya. Nah, sekarang kita lagi on the way ke Bogor. Karena nih orang nih lagi ada di Bogor dan kemarin kita DM-an, dia mau samperin farm gue yang ada di Bogor. Nah, gue sangat excited banget karena gue bisa banyak belajar dari orang ini. Karena pertama kali gue main cupang cuman bisa belajar di YouTube. Ini bukan salah satu sih, orang pertama menurut gue ya, kalau gue inget ya, orang pertama yang gue liat YouTube-nya dan gue belajar dari situ, dari nge-brief, dari bikin ketapang, dari tips yang lainnya, Artemia lah, dari orang ini nih. Dan gue punya kesempatan hari ini untuk ketemu orang itu. Oke, kita lanjut aja jalan ke farm gue di Bogor. Balik lagi kelupaan ya. Ada satu pesan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa di subscribe karena akan banyak konten-konten menarik di channelnya Beta Etik. Lagi nyetir kita bro. Jadi gue udah sampai di farm gue, yaitu di atas, dan gue mau langsung ketemu orangnya. Siapa dia? Excited. Yo, let's go. Jadi gue udah ketemu dengan seseorang ini ya. Kalau kalian lihat cuplikannya pasti kalian udah tahu siapakah orangnya ini. Nah ini Bang Awan dari Rumah Cupang Official. Thank you banget Bang udah datang ke sini. Ya Bang, terima kasih ya. Makasih banget. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama nih orang nih. Ya kita pengen tahu tips-tips dari Bang Awan, dari buat YouTube gua, dari apapun ya yang kita bisa dapetin. Langsung aja kita lihat. Oke teman-teman, sekarang kita udah bersama Bang Awan di sini. Adalah pemilik account di YouTube-nya Rumah Cupang dan Instagramnya YouTube apa? Official. Kalau di Instagramnya sama kan ya? Instagram Rumah Cupang Official. Itu Rumah Cupang doang. Oke teman-teman. Jadi di sini kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Beda seperti yang gue bilang nih, beda dari video-video gue yang lain. Kali ini gue punya kesempatan emas lah ya kan, kesempatan berlian bisa ngobrol dengan Bang Awan nih. Karena dari awal gue main cupang, kalau ngeliat YouTube ini nggak tipu-tipu ya, nggak peres-peres gara-gara cuma ada orangnya di sini, tapi dia yang pertama yang gue lihat gitu. Jadi Bang Awan, gue pengen tahu nih ya. Siap. Mungkin kalau orang-orang udah banyak yang tahu, gue punya pertanyaan yang menurut gue simple sih. Dari kapan sih mainnya? Dari kapan? Maksud gue gini, main kan bisa lama ya, tapi mulai bisnisnya kan beda ya. Nah, gue mau tahu dari kapan sih mainnya? Kalau mainnya
5 tahun lalu. Tahun lalu bos. Dan mulai bener-bener Bisnisnya belum ya, itu baru belajar jualannya pas 2 tahun berikutnya. tuh, bayangin lu bukan ya, gue nggak gimana ya, lu yang tiba-tiba mau jualan, ini aja 2 tahun dulu 2 tahun prosesnya. gue cuma belajar breeding doang. Belajar nyari nge-breed doang. Nyari apa ya, kayak nyari ngeriset lah ibaratnya. Riset tuh penting, karena riset tuh penting. Terus bisnisnya udah 3 tahun ya. Enggak, gue nganggapnya belum bisnis itu pas jualan di tahun ke-3-nya itu. Tiganya tuh belum Di ya. tahun ke-4 sampai sekarang baru gue mulai ngatur istilahnya bisnisnya lah. Kan beda Sistemnya. jualan sama bisnis. Jualan sama ya, kalau jualan sorry ya, kalau tukang bakso ya ceritanya cuma masih jualan bakso terus tuh yang namanya jualan. Kalau bisnis bikin tokonya dia gitu. Dan gue pengen pertanyaan nih, karena udah bisnis nih ya, gue mau tahu sih boleh atau enggak, tapi boleh dibisikin nggak sih, karena udah berkeluarga ya. Iya, Bisnisnya cuma cupang doang dong. Heeh. Tuh, cuma cupang doang. Udah berkeluarga, bisnis cuma cupang doang. Timnya banyak banget di sana. Oke, banyak ya. Gue pengen tahu dong, sebulan tuh kira-kira berapa sih? Depannya juga nggak apa-apa. Kira-kira aja. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, ntar gue dibisikin gitu kan. Enggak, intinya gue kasih kisaran aja ya. Ya, kisaran Kisarannya pertama puluhan. puluhan. Heeh. Puluhan Iya, per dua- hari. dua- Itu parah kalau per hari. Enggak lah. Oke. Enggak lah. Puluhan. Pokoknya Cukup gua lah ya. langsung Cukup ya. kasih info dari angka 2 dah, Dua. kepala 2 Oke. ke atas. Enggak ada batasan. Nggak ada Bisa batasan sampai ya. bahasanya buat temen-temen gua buat motivasi aja lah istilahnya. Cukup ya. Tapi ya. 50 bisa sampai, lebih pun bisa sampai. Cukup beli rumah cukup. Amin. Beli mobil cukup. Tapi belum sih, Bang. Semuanya Lah. cukup gitu. Belum. Yang penting disyukurin aja. Nah, gue pengen tahu kalau kita nih ngelihat Bang Awan ataupun siapapun ya yang kayak mungkin seller-seller gede lainnya, gue pengen tahu sebenarnya. Kan kita ngeliat sekarang kayak gedenya doang ya. Iya. Gue ngeliat nih Bang Awan kayak, wah gila penghasilannya gede sama. Gue pengen tahu luka-lukanya, luka-lukanya. Jadi di sini tuh gue nggak mau ngomongin sukses-suksesnya doang nih. Gue pengen tahu prosesnya. Awalnya nih berapa sih yang lo dapetin? Pertama kali lo masih ingat nggak? Pernah tahu 90.000 kalau nggak salah. 90.000. Itu Tuh. pun karena gue nggak ngerti jual online ya, nggak Iya. ngerti ngirimnya, jadi itu 90.000 dapetnya tetap dari Instagram. Cuma gue cari yang bisa COD atau enggak gue nganterin lah. Nah itu pembeli pertama tuh ada di daerah Cibinong. Ingat Itu lo. jauh banget gue naik motor nyari orangnya mau kerja nih, gue suruh nganterin ke rumahnya. Jadi gue bahasanya kayak sekarang tuh bahasanya kayak gosen dah, Gosen. nyari alamat, nyasar ketemu, udah tuh demi duit segitu tuh seneng Tapi banget. ya oke. 90.000 ya. Itu Hmm. pertama lo 90.000 dan sekarang bisa lebih ya. Ya angka 2 ke atas lah ya. Itu 90.000. Apa sih menurut gua kan gini ya. Ada orang kayak aduh pengen langsung jual mahal, tapi nggak bisa kayak gitu kan sistemnya Nggak kan. Motivasinya apa sih? Apa yang lo lakukan untuk bisa mendapatkan omset sebesar itu? Jadi ya awalnya juga gue belajar sih sebenarnya. Gue perhatiin dulu tuh zaman dulu awal banget di Instagram ada Lazuardi sama Pak Mirza tuh King Itu Rostel. Lazuardi itu. Dia tuh jual ikan udah wah gila-gilaan dah. Di saat gue jualan masih ngap-ngapan nih, orang jualan enak banget. Iya ya. Jadi kalau gue orangnya emang selalu belajar nih, gue pelajarin apapun gue pelajarin. Jadi gue selalu merhatiin mereka apa Gimana caranya ya? Iya. Nah gitu Sampai selalu ketemu belajar. iya. Akhirnya gue lihat sih branding sih. Branding kan. Uh-uh. Dia nge-brand bikin bisnisnya sendiri gimana sistemnya. Intinya sih sebenarnya kalau gue tangkap ya selalu mau untuk belajar karena ya ilmu bisa dapat dari mana aja ya. Bener. Nah terus gue ada satu pertanyaan sebenarnya ini lebih dalam sih. Maksud gue gini loh, sekarang kan banyak banget ya di dunia percobangan tuh kayak misalkan persaingannya ketat. Bener. Nah, gue setuju persaingannya ketat. Tapi lu sendiri, kalau gue ngeliat di YouTube lo, ya kan, gue punya pengalaman adalah kayak misalkan karena persaingan ketat, orang tuh nggak mau saling nge-tag satu sama lain. Iya. Ya, kadang ya, takut ntar dia naik, Tapi yang gue lihat di YouTube lo ya, lu tuh selalu kayak datang ke tempat. Gue contohnya gue lah, gue belum bisa dibilang seller gede segede lo lah, belum bisa sama sekali. Tapi kan mungkin aja once
once YouTube lo naik terus nama gue ada, ya kan? Bisa aja kan gue dapet rezeki dari lo kan. Tapi kenapa lo mau memberi itu? Kayak misalkan kayak kemarin gue nonton kayak ada Chupa versus Everybody, ya kan? Itu kan kecil kan? Tapi lo mau shoot, mungkin aja habis lo shoot dia dapet kan, dapat rezeki dari lo. Tapi kenapa lo nggak? Kan ada yang kayak ntar banyak yang mikir timbal balik ya. Ini kayak bukan timbal balik sih, kayak gini loh. Gue nggak mau naikin dia, ntar dia. Ada yang kayak gitu. Nah, gue pengen tahu apa sih yang lo pikir kayak tenang aja lah, pokoknya rezeki. Itu apa? Bisa aja kan? Ada loh yang kayak gitu. Ada. Nggak memungkiri sih. Memungkiri, ya gue tahu. Cuman apa sih yang kayak membuat lo kayak nggak masalah? Kayak gue ngasih karena lu emang suka dunia cupang atau gimana? Gue nggak tahu sih, apa lu bilang rezeki emang udah dia ngatur atau? Ya pertama karena gue muslim ya, jadi di agama gue bahasanya rezeki emang udah ada yang ngatur. Sebenarnya di semua agama sih sebenarnya rezeki udah ada yang ngatur. Dari Tuhannya masing-masing. Dan bagi gue itu udah jangan lu belokin lagi, itu udah pakem yang udah pasti. Udah gitu ya? Iya. Tinggal lu yakin nggak? Oke. Kadang orang rezeki ada yang ngatur, tapi giliran ada yang naik, ada yang sirik. Oke. Nggak ada sih bagi gua. Pertama itu rezeki udah ada yang ngatur, terus masalah nanti dia naik lebih terkenal dari gua pun, alhamdulillah gua lebih senang malah kayak gitu. Oke. Jadi menurut lu pribadi lu nggak peduli ya sama sekali soal itu. Maksud gua kayak mungkin aja dia ada rezeki lebih atau gimana, lu nggak peduli sama sekali. Yang penting lu ikhlas ya. Meskipun yang gua bantu nanti tiba-tiba ke gua malah sifatnya malah jelek juga, malah jadi istilahnya dadanya tegak gitu, dagunya ke atas gini sampai kayang nih. Mereka ngerasa gue jadi seller besar nih. Bagi gua ya pertama karena gua di cupang ini bener-bener udah hobi, udah bener-bener gue nyari duit di sini nih. Gua ngerasain banget pahitnya gimana ngebangun akun. Dengan sekarang posisi gue bukannya gue sok apa-apa, tapi sekarang udah lebih dikenal. Yang nggak ada salahnya gue membantu orang. Toh meskipun nih bahasanya gue bantu lu sendiri nih bang, gue bantu lu, gue taikin lu. Meskipun saat itu lu naik, nggak tahu kan kedepannya tinggal lu sendiri yang ngejalanin. Lu bisa konsisten nggak? Benar. Gue setuju sih. Terus menurut lu pribadi nih, kan kalau semakin tinggi tuh angin semakin kenceng ya. Nah, kalau dengan orang-orang yang kayak gitu tuh apa sih yang lo lakukan? Maksud gue, lo semakin sukses pasti banyak aja yang pengen lo goyang dikit gitu. Itu apa sih yang lo lakukan sebenarnya untuk tetap stabil ya di dunia percupangan? Karena persaingan makin ketat. Parah. Ya kan? Lo pengen tahu ini buat kalian yang mau bisnis juga nih. Ingat nih, apa nih? Jadi kalau bagi gue orang-orang yang bahasa kasarnya nyinyir lah. Yang saling sikut. Pertama sikut loh kita. Kalau emang mereka masih di ranah persaingan sehat bisnis, maksudnya mereka persaingan sehat lah di bisnisnya ya. Gue nggak pernah masalah. Gue oke lah. Karena gue nggak memungkiri orang-orang sekarang ikannya bagus-bagus. Ya setuju gue. Sekarang tuh orang saingannya kualitas. Tapi kalau udah mulai yang bahasanya mereka pengen bikin kita goyang, nyinyir, gue orang simple. Kalau selama kata-katanya masih enggak yang pencemaran. Pencemaran nama baik. Oke. Ya tahu aja. Gue biarin. Santai aja. Karena tapi ada nggak tuh? Ada lah. Apalagi dengan gue yang YouTube komen sampai ratusan. Iya, menurut gue kan, gue ngeliat lu, gue nggak pernah jujur ya, gue ngeliat YouTube-nya dia tuh nggak pernah mikir kayak ini orang kurang ajar, ini orang sombong, nggak pernah. Cuman kayak gue bingung, seorang kayak gue ya, gue nggak tahu orang lain kan beda-beda ya. Seorang lu juga ada yang nyinyirin. Ya ada lah, pasti ada. Dia emang semakin tinggi itu semakin keras. Dan gue, cara gue simple, kalau mereka udah yang kata-katanya nggak bagus, gue nggak bakal ngeladenin, karena buat apa gue ngurusin yang kayak gitu, buang waktu banget. Kalau emang di akun sosial media, gue langsung blokir. Blokir, muncul lagi, blokir lagi. Gue pengen tahu seberapa kuat sih dia bakal istilahnya bikin akun lagi. Kayaknya dia lebih peduli kan, kayak anjir. Iya. Kayaknya haters tuh kayaknya lebih peduli kan, nyari tahu semua seluk-beluk gitu kan. Oke. Tapi gue seneng sih, maksudnya dengan kadang ada mereka benar-benar kritik yang gue anggap, dia benar juga sih.
oh kalau kritik membangun sih kita terima lah ya kan, tapi kalau yang udah kayak nggak masuk akal mungkin kita Tapi begini sebenarnya bang, nggak bakal ada di dunia bisnis apapun orang yang mau menuju kesuksesannya menghina orang lain, merendahkan orang lain. Pasti dia fokus sama usahanya. Iya, setuju gue. Dia Jadi pasti belajar. sama siapapun. Tadi pertama jangan konsisten lah branding buat bisnis. Terus semakin tinggi pasti anginnya semakin kencang. Ya kita semakin fokus sama bisnisnya kita aja. Oke, gue mau pertanyaan buat gue sendiri. Oke. Pertanyaan gue sendiri. Gue baru mulai YouTube. Gimana sih cara bangunnya kayak lo? Karena gue udah ngeliat tuh dari ya udah lama gitu loh. Gue pengen tahu cara lo ngebangun itu gimana. Kalau buat orang-orang nih yang pengen bikin YouTube ya. Kalau gue nih, gue mau bikin YouTube, gue sistemnya kayak gue dari pengalaman gue sendiri gitu kan. Tapi kan buat ngebangun itu bukan cuma dari pengalaman ya. Apa sih harus yang dilakukan? Gimana tuh, Bang Awan? Kalau pertama di teman-teman yang mau bikin channel YouTube apapun ya, apapun temanya. Kalau sekarang mungkin cupang ya? Iya, di cupang. Berarti teman-teman harus sukain dulu nih channel yang mau dibangun. Bukan semata-mata ngejar subscriber, ngejar AdSense. Pertama ya udah satu konten yang benar-benar dikuasain. Terus selanjutnya, kalau gue dari dulu bang ya, gue bikin konten dari dulu, gue nge-share istilahnya edukasi. Tujuan gue ya emang nyari ilmu susah dulu di dunia cupang. Zaman gue dulu awal tuh nggak ada, parah. Tapi sekarang juga masih banyak yang pelit-pelit. Dulu gue DM orang bener-bener nggak dibalas. Wah gila. Parah. Akhirnya kan gue dapet ilmu sedikit-sedikit, gue buat channel, gue share. Dan tujuan gue nggak sama sekali ngejar sampai segede sekarang. Mau yang nonton 10 orang. Itu bonus ya, berarti lo segede ini lo bonus ya? Banget. Jadi gue zaman dulu tuh sampai sekarang gue bikin video yang nonton 100 orang, itu target gue. Bagi gue itu target gue. Dibanding gue ditonton 100.000 orang tapi cuma orang nonton hiburan doang, gue lebih baik dapet yang 100 orang tapi bermanfaat. Mereka bermanfaat. Lebih kayak gitu ya. Dan kalau emang benar-benar mau bangun channel YouTube harus konsisten gitu tuh. Sebisa mungkin kalau yang mau ngebangun sehari satu video. Sehari satu video. Gue kurang, berarti gue seminggu baru satu, ya kan? Karena gue kasih tau di YouTube ya. Di YouTube itu kalau kita ngupload jarang-jarang, si YouTube sendiri jarang banget bakal ngerekomendasiin video kita ke orang-orang itu ya. Ke orang-orang di timeline orang-orang. Tapi kalau kita setiap hari bakal muncul terus perlahan. Kalau lu sendiri sekarang udah, sorry, gue potong. Lu sendiri udah itu sehari sekali? Kadang dua hari sekali. Tapi gue ya? targetin sebisa mungkin sehari sekali sih sebenarnya. Jadi itu sih, konsistennya itu luar biasa. Jadi kalau lu ngeliat orang di YouTube itu hidupnya cuman kayak seneng-seneng doang, kayak 200-1000 subscriber udah santai, kagak cuy, tiap hari lu bikin konten nggak gampang ya. Gue ketemu dia aja ini, maksud gue kayak dari DM kayak gue nggak nyangka sih mas ya segede ya. Kalau gue bilang lah, lu gede lah ya di dunia percobaan ini, lu udah gede, udah dikenal, mau datang ke sini. Gue yang kayak gue ngomong sama ini yang megang kamera, Getse kebetulan ya, gue bilang gila lu, dia mau nyamperin gue kayak nggak ada tembok gitu loh ya kan. Itu sih menurut gue yang dibutuhin sekarang di dunia percobaan. Karena gue sendiri tadi gue udah curhat, kita ada lah pengalaman buruk ya, kayak ada tembok, kayak susah dapetin itu ya. Gue tahu itu bisnis, cuman ya kayaknya silaturahmi lebih penting ya daripada siapapun. Karena one day kita butuh satu sama lain kan, who knows ya, kita ketemu bikin bisnis bareng kayak gitu. Lagi pula banyak orang yang bilang kalau kita nge-share ilmu, nge-share dapur kita ke orang lain, rezeki kita bakal hilang nanti, bahasanya rezeki kita diambil orang. Toh gue sampai sekarang alhamdulillah. Iya ya. Mereka semua jalan tetap dengan jualan yang lancar, gue tetap jalan juga. Iya sih. Makanya gue suka terharu gitu. Dilautin nih, bau. Gue sampai terharu, kadang ada orang komen, "Bang, terima kasih bang, gara-gara abang saya bisa ternak jualan, bisa beli rumah, bisa beli tanah." Gue sampai kacau juga ya. Gila loh, rezeki loh itu. Dan itu istilahnya dari ratusan ribu orang dapat satu orang kayak gitu udah happy banget ya. Gue bikin pas.
gue belum segitu sih, maksud gue kalau gue bikin YouTube kemarin yang cuma bilang bang thank you ya tipsnya kayak gini ini bermanfaat buat saya, itu udah senang banget gitu kan, akhirnya video gue berguna gitu kan, bukan yang kayak pengen nunjukin wah aku bisa ini bukan benar sama sekali. Oke. Jadi sistemnya adalah konsisten ya. Itu konsisten itu sangat penting. Mau di bisnis ataupun di YouTube ya, konsisten ya. Bener sih, bener. Oke. Terus gue pengen tahu sih, sekarang project lu tuh apa sih? Sekarang project ya. Gue pengen tahu seorang Bang Awan Rumah Cupang ini project. Mau tahun baru nih. Next year tuh apa projectnya? Boleh dibocorin nggak sih? Pertama gue pengen lebih memperbesar sih pasti, perbesar usaha ini biar teman-teman sekitar rumah gue bisa banyak yang lebih gue ajak. Jadi lo pengen menyejahterakan orang-orang di sekitar lo? Iya. Terus gue pengen buka kayak satu galeri yang lebih besar. Kan ada galeri Rumah Cupang. Galeri fisik, offline. Iya kan? Terus teman-teman gue yang sekarang udah mulai pada ngebreed deket rumah, nanti gue pengen jadi satu komunitas di galeri itu. Mereka ntar labelin nih cetakan ini cetakan ini, jadi mereka semua bisa jual di situ, karena kan jual ikan juga untuk yang masih baru susah ya. Gue setuju, itu susah. Jadi gue pengen buat galeri ya, join live lo aja susah gua. Itu Arif tuh ya susah. Lebih ke situ sih, gue lebih pengen bikin galeri gede gitu. Iya sih buat ini ya. Tapi ya kalau tadi gue bilang, gue sempat ngobrol-ngobrol di luar kamera ini, kayak gue ngobrol-ngobrol kayak gue nanya kan, karena gue masih baru punya karyawannya dia ini kayak happy semua bro. Happy. Terus gue nanya ya, maksudnya mulia lah, kayak dia nggak cuman boleh nggak gue bukan boleh. Jadi waktu gue tanya lu gimana sih bisa kayak gini gitu loh, dan dia bilang kayak cuman iya kita kasih kebebasan ke karyawan kita. Gue bingung kebebasan apa, kalau nyolong kebebasan juga kan. Ternyata enggak, kayak karyawannya dikasih kebebasan untuk ngebreed, jualan sendiri, nanti bagiannya ya tergantung lah ya kan, ngebreed sendiri, jadi mereka punya penghasilan juga di luar bulanan itu. Dan gue kayak pikir oh iya benar juga ya, sedangkan gue nggak kayak gitu. Tapi maksud gue tuh kritikan buat gue sendiri lah ya kan, untuk membangun bisnis, karena even gue suka bisnis yang lain, tapi cupang ini suatu hal yang baru menurut gue, nggak bisa kayak gue kantoran gitu kan. Bener gue. Terus apa lagi ya? Ya ini project ikan lo apa nih tahun 2021? Apakah tetap multicolornya makin banyak atau apa? Sebenarnya gue nggak pengen kayak yang lain gitu ya, maksudnya tetap ya, maksudnya sekarang banyak booming jenis-jenis lain. Gue lagi ngembangin yang ada tuh, gue kan punya multicolor yang serian yang ungu-ungu. Oh iya gue liat tuh. Gue lagi justru ngembangin itu. Biarinlah orang sibuk dengan yellow betul tuh timnya tuh. Tuh. Aduh hilang lagi. Hilang tutupan. Cuma ada kepalanya. Orang-orang dengan yellow biasa dengan segala macam. Gue sih lagi ngembangin yang ada di rumah. Bener-bener gue kembangin dengan tetap beli indukan, tetap buat kawin silang. Tapi gue juga nge-branding ikan gue sendiri. Bodoh orang di luar sana ratusan orang nge-brand ikan impor, ikan yang kuning-kuning. Tapi gue tetap nge-brand ikan gue sendiri. Iya, fokus dengan apa jadi yang sudah dimulai. Pelajaran buat teman-teman juga. Teman-teman punya ikan, harus tahu, istilahnya kita jualan barang, lu harus tahu produk lu sendiri. Jangan sampai lu jualan, ayo nih jualan nih, gue punya. Iya. Gue banyak ada powernya sama sekali. Iya. Jadi buat nawarin orang tuh nggak ada kayak cuma nih ikan gini gitu ya. Kayak nggak ada rasa nih gua rawat nih, gue bangga dengan ikan gue sendiri ya kan. Jadi mesti bangga sama ikannya sendiri. Bener. Jadi ya malu-malu buat nawarin. Jadi buat seller itu lebih apa ya? Lebih konsisten. Iya. Banyak belajar. Terus lebih komunikatif sih kalau emang mau jualan. Lo masih belajar sekarang? Masih lah. Masih. Parah. Seorang dia masih belajar. Kenapa gue rela kesini datang? Karena ini di ketinggian, orang bisa milih cupang. Gue datengin. Dingin sih ya sih. Tapi nonton tuh di apa? Sebenarnya gue udah bilang sama Bang Wan, Bang, ini farm gue belum jadi ya. Bisa aja kan dia bilang, ikan lu kagak ada, males gue datang. Bisa aja, dia masih mau datang. Gue kayak kaget sendiri. Jauh loh, lumayan dari rumah mertua gue. Jauh, lumayan.
Oke deh Bang Awan. Mungkin segini aja kita Siap. sharing-sharingnya. Mungkin Bang Awan ada salam apa buat orang yang nonton di dunia percupangan. Oke, Ada nggak tuh? Buat temen-temen yang emang mau memulai usaha, kalau hobi mah pada ngerti lah, tapi mau mulai usaha di ikan cupang ini, pertama lu harus perbanyak relasi sih. Jangan pernah main sendirian, susah. Lu main cupang sendirian susah. Terus kedua, jangan pernah nyari musuh di dunia ikan cupang ini. Jangan mulai nyalain api deh, jangan. Korek boleh? Buat ngerokok tapi Iya. Kalau main asap boleh. Udah pokoknya itu dua itu dulu. Terakhir udah tinggal lu. Nanti lu bakal dapet ilmu kok dari banyak lu bermain ke semua orang. Gua dulu ke Lazuardi aja nge-DM nggak berani. Oh iya. Pas dulu Tapi Lazuardi itu lebih duluan dari lo. Gue sorry. parah. Dia 12 tahun. Dia dari SMP nggak pernah sama sekali kerja. 12 tahun. Dia dari SMP nggak pernah kerja, langsung main cupang. Abang Lazuardi boleh nggak main ke sana ya? Mau belajar. Gua akhirnya dulu, aduh, gua nggak berani DM nih, ikannya mahal. Akhirnya udah gua beraniin DM, nanya, oh harganya segini. Mulai gua beraniin main ke rumahnya, ngambil ikan. Dulu gua sampai mikir, gua harus bisa kayak dia nih. Sekarang justru, ya alhamdulillah ya, bukannya apa-apa, gua udah bisa deket sama dia gitu. Oke. 12 tahun ya, aku nggak mikir sih 12 tahun. Gila lu, dia nggak pernah kerja sama sekali, kuliah berhenti Demi cupang. di cupang lah. Makanya gua udah dia, Lo membangun keluarga dari cupang. alhamdulillah. Oke, jadi cuma segitunya nih ya. Iya, yang penting mah di cupang ini cukup lu relasi. Dari relasi lu main ke banyak orang, lu udah pasti dapet ilmu, nggak mungkin enggak. Jadi jangan karena gue juga masih baru ya, gue juga masih belajar. Nggak cuma gue, Bang Awan sendiri yang udah lama ya, udah lama banget, 5 tahun lah main cupang dan bisnis juga, itu juga masih belajar. Nah, ini di atas gunung nih. Terus gue Ngapain gua datang? Siapa sih bahasa kasar? Siapa sih beta atik? siapa gua? Gue juga mikir siapa gua. Tapi kayak mungkin aja kayak gue bilang, gue asli ngomong sama si Gets ini. Gila ya, ini orang mau kayak misalnya seller kecil didatengin, kan rezekinya ntar di ini ya. Tapi apa sih motivasinya, kayak gue nggak kayak ada ya, maksudnya zaman sekarang karena persaingan makin keras, orang tuh semakin pelit gitu. Tapi ini motivasinya beda, kayak ya udah semakin banyak gue kasih berkahnya aja rezekinya. Iya, ya benar. kan? Kayak gitu. Jadi gue sebenarnya makasih banget nih. Siap. Udah mau mampir sini. Mungkin ada sesi kedua ya. Sesi kedua katanya Bang Awan mau beli tanah di sini. Amin. Ntar sebelahan kita ya. Wih, mantap. Amin. Mau dibagi sama bahasa Oke, jadi teman-teman Beta Etik segitu aja ngobrol-ngobrol sama Bang Awan dari Rumah Cupang. Semoga video ini bisa berguna bagi kalian semua. Amin. Jangan lupa juga nonton jalan-jalannya Bang Awan di Beta Etik ya, di farmnya Beta Etik. Jadi untuk kalian semoga berguna. Kalau berguna buat kalian, di like, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, juga subscribe. Gue masih kecil ngomong sotoy banget. 100 subscribe. Di subscribe channelnya Beta Etik. gue cuma punya subscribers 120-an, dia 200 Dan ribu. gue di YouTube aja nggak pernah bang. Ayo subscribe, like, comment. Oh iya, nggak pernah? Gua nggak pernah peduli. Gue bilang, Oke, langsung aja kita tutup, nggak usah lo subscribe ya. Oke, udah. Oke, makasih. Pokoknya semoga berguna bagi kalian obrolan kita ini, dan semoga Bang Awan juga sukses. Amin, di amin, Bang. next year ya, tahun 2021 ini. Semoga semuanya lancar, menambah relasi, galerinya bisa jadi dengan cepat ya. Amin, dan sehat-sehat selalu tentunya. Amin. Teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu dan salam. Gue salamnya Beta Etik. Apa? Beta Etik. Oke, teman-teman, salam Beta Etik. So much Siap, for Bang. coming. Waduh keren. Thank you. MC kita nih. Paling ntar datang lagi sini nih. Sendirian. Makasih ya bro. Ya, thank you. Tiba-tiba ngirimin CV apa itu? Ya Mas Bro, CV saya nih.